Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, baiknya kita untuk memulai doa terlebih dahulu. Mari ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Terima kasih ya anak ketua kelas sudah memimpin doa. Untuk pagi hari ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah jika semuanya baik, sehat dan walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Di sini apa ada yang sakit apa gimana? Alhamdulillah jika semuanya sehat dan bisa masuk untuk mengikuti pelajaran hari ini. Apa kalian sudah siap untuk menerima materi di hari ini? Kalau kalian sudah siap, Ibu akan melanjutkan pelajaran di hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Ada yang tahu nggak perdagangan internasional itu apa? Kalau nggak ada yang paham tentang perdagangan internasional itu apa, baik Ibu akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu ialah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk di negara dan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan juga bisa dimaksud antar berupa perorangan atau individu, atau juga bisa pemerintah. Gimana, sudah pahamkah tentang perdagangan internasional itu apa? Jika sudah paham, baik Ibu akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional itu sendiri ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu menjalin persahabatan antara negara, dan yang kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, dan yang ketiga memperoleh keuntungan dari spesialisasi, dan yang keempat memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang kelima yaitu transfer teknologi modern. Jadi di sini manfaat perdagangan internasional itu sendiri ada lima poin yang seperti Ibu jelaskan tadi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong: perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, barang kebutuhan yang didapat dihasilkan oleh suatu negara, tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Dan di sini contohnya ialah seperti halnya di Indonesia ini kan ibaratnya kan dataran sangat luas dan subur, sehingga di Indonesia ini cocoknya untuk sebagai usaha untuk bercocok tanam, seperti halnya pertanian dan sebagian besar penghasilan di Indonesia berasal dari pertanian, seperti kopi dan lain-lain. Dan poin yang kedua itu ada teknologi. Apa teknologi itu? Teknologi yang
setiap negara memiliki teknologi yang berbeda sehingga barang dihasilkan juga berbeda. Dan contohnya seperti hanya semisal Indonesia belum mempunyai mesin, apakah di sini kita bisa mengimpor mesin itu dari negara lain seperti itu. Dan yang ketiga, perbedaan selera. Di sini setiap negara dalam memproduksi barang-barang besar kemungkinan mempunyai kesamaan, dan sebaliknya bisa jadi mempunyai selera yang berbeda-beda juga. Contohnya seperti misalnya negara A dan negara B sama-sama menghasilkan barang elektronik dan ikan tuna dalam jumlah hampir sama, sedangkan negara A lebih suka ikan tuna dan negara B lebih suka barang elektronik. Jadi dengan kondisi tersebut, negara A lebih baik mengekspor barang elektronik, sedangkan negara B lebih baiknya mengekspor ikan tuna. Gimana anak-anak, paham nggak yang dijelaskan ibu dari tadi? Apa kalian iya saja? Jika kalian paham, ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada penghambatan. Yang pertama ialah perbedaan mata uang antara negara. Dan pada umumnya mata uang negara itu berbeda-beda. Perbedaan ini yang menjadi penghambat perdagangan antar negara. Karena yang melakukan kegiatan ekspor biasanya harus menggunakan mata uangnya sendiri, padahal kan mata uangnya sudah berbeda. Yang poin kedua ini kualitas sumber daya yang rendah. Di sini rendahnya kualitas tenaga kerja. Di sini kualitas sumber daya yang rendah, yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional. Dan di sini contohnya ialah ketika sumber manusianya rendah, maka kualitas hasil produksinya juga ikut rendah, seperti itu. Dan poin yang ketiga ialah terjadinya perang. Nah, di sini itu terjadinya perang itu juga bisa menghambat hubungan antara negara terputus, dan kondisi perekonomian juga akan mengalami kelesuan, sehingga ini bisa menyebabkan penghambatan dan perdagangan internasional akan terhambat, seperti itu. Di sini ibu akan memberikan sedikit video untuk kalian ya anak-anak. Tolong saksikan dengan baik agar kalian itu paham dan mengerti. Nanti ibu akan menanyakan dari kesimpulan yang ada di video itu. Silakan dilihat dengan baik. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 kembali mengalami defisit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi ekspor Indonesia hanya mampu menembus angka 13,41 miliar dolar, turun sebesar 7,16% dibandingkan Desember 2019 atau turun 3,71% jika dibandingkan capaian Januari 2019. Capaian ekspor non-migas Indonesia tercatat mengalami penurunan menjadi sebesar 12,61 miliar dolar, turun 5,33% dibandingkan capaian Desember 2019 atau turun 0,69% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke sejumlah negara tujuan utama pun ikut mengalami penurunan. Ekspor ke Tiongkok tercatat sebesar 2,1 miliar dolar, ekspor ke Amerika Serikat sebesar 1,61 miliar dolar, serta ekspor ke Jepang hanya sekitar 1 miliar dolar.
Penurunan tidak hanya terjadi di sisi ekspor saja, realisasi impor Indonesia juga terpantau mengalami penurunan. Total impor Indonesia hanya mampu menembus angka 14,28 miliar dolar, turun 1,6% dibandingkan Desember 2019 atau turun 4,78% jika dibandingkan capaian Januari 2019. Volume impor Indonesia dari Tiongkok tercatat sebesar 3,95 miliar dolar, diikuti impor dari Jepang dan juga Singapura. Meski sektor non-migas masih berhasil membukukan surplus sebesar 320 juta dolar, namun perdagangan di sektor migas masih tercatat mengalami defisit sebesar 1,18 miliar dolar. Sehingga berdasarkan realisasi ini, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2020 tercatat mengalami defisit sebesar 864 juta dolar. Meski demikian, Kepala BPS Suharyanto mengklaim bahwa defisit neraca perdagangan yang terjadi pada Januari 2020 lalu tidak terjadi karena adanya pengaruh penularan virus corona yang terjadi di Tiongkok. Ekspor dan impor pada bulan Januari, kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya dari awal bulan sampai minggu ketiga masih oke, ya. Tetapi karena saya tidak menyajikan angka mingguan, jadi pengaruh itu belum akan terlihat signifikan di bulan Januari. Karena itu kita perlu lebih waspada dan mungkin nanti bagaimana efeknya bisa akan kita lihat pada rilis bulan berikutnya yang menyajikan pada bulan Februari. Tetapi intinya kita semua perlu waspada. Besarnya defisit di sektor migas menjadi pemberat pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait B30 diharapkan dapat mempersempit defisit neraca perdagangan di bulan-bulan selanjutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Gimana, sudah menyaksikan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Oh iya, ini waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi nanti Ibu akan menanyakan minggu depan satu persatu dari yang didapatkan dari video yang kalian, kesimpulan yang kalian dapat dari video yang sudah Ibu tadi berikan kepada kalian. Jangan lupa ya anak-anak. Sekian pelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran minggu depan ya anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin.